Indonesia, tahun Nusantara dan Sabang sampai Maroke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan hukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan Kisah 4 ayat 12, Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan saya mengatakan juga kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau saya dan saudara yang percaya kepadanya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan juga saya mau katakan, kalau engkau percaya, engkau dan isi rumah akan diselamatkan. Kisah 16 ayat yang ke-31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dengan sampai dengan 11. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kehidupan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau memberi kekuatan kami, menjadi penolong bagi kami, setiap kami. Roh Kudus akan membimbing kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 118 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Allah. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Itu sebabnya kita bangga punya firman. Kita bangga punya Tuhan yang pedang, tapi berperang dengan iman. Ya, puji Tuhan. Dan dalam Mazmur 119 ini kita akan teringat sedikit perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Portugal. Bayangkan 40 tahun mereka dijajah, lalu kemudian mereka keluar, dikeluarkan oleh tangan Tuhan yang kuat. Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Pakaian mereka tidak rusak, sepatu mereka tidak luar biasa. Yang mau saya katakan adalah ketika mereka berjalan di padang gurun dengan tangan yang teracung, dan Alkitab mengatakan bahwa mereka berada dalam pimpinan Tuhan. Di waktu malam mereka dipimpin oleh tiang api, dan di waktu siang dipimpin oleh tiang api. Sebuah sebuah keperkasaan, sebuah Allah yang besar yang memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, bahwa kita adalah ditopang tangan Tuhan yang perkasa. Saya suka sedikit-sedikit cerita tentang Tuhan. Saya tahu banyak hal, kelemahan, kekurangan saya. Tetapi kalau saya bisa melewati masa-masa saya dalam keadaan apapun, saya bisa tetap melewatinya dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu saya akan rasakan keperkasaan tangannya yang senantiasa menyertai. Makanya seringkali saya katakan, jangan saya yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan. Kalau saya pegang tangan Tuhan, saya bisa lemah. Tapi kalau Tuhan pegang tangan saya, Tuhan tidak akan pernah lemah. Sama seperti saya pada waktu kecil, anak-anak saya yang suka memegang. Dan kalau tiba-tiba mereka merontak untuk lepas. Tetapi kita akan senantiasa sebagai orang tua akan sigap untuk tidak melepaskan tangan anak. Karena sebelum tangan anak itu dia sudah memberikan tanda dan kulit. Apalagi Tuhan kita itu. Jadi tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kita kalau kita
menaruh harap dan taat kepada Tuhan. Jadi ketika orang percaya di topang tangan Tuhan yang perkasa, ia akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Itu kita baca dari ayat 14. Jadi keselamatan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Di mana orang benar itu menaruh harapan dan kemenangan Tuhan taruh kepada mereka, keselamatan Tuhan taruh kepada mereka. Dan luar biasa. Keselamatan tidak datang dengan sendirinya. Tapi karena walaupun itu kasih karunia Tuhan kepada kita, tapi karena ada respon kita. Ada banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mengapa? Apakah Tuhan tidak bisa Bisa. Bisa sekali. Karena Tuhan itu memiliki kuasa untuk itu. Tapi mengapa dia tidak paksakan? Supaya semua orang itu dia tidak lagi sejalan dengan firman-Nya. Karena manusia itu dibalangkan free. Jadi kehendak bebas. Tapi kalau engkau menyatakan imanmu kepada Dia, menyatakan harapan kepada Dia, Dia akan segera keselamatannya diberikan. Dan kemudian kita katakan, ketika orang percaya ditopang tangan Tuhan yang perkasa, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Ayat 13. Saya bacakan coba ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Haleluya. Situasi bisa membuat kita jatuh, persoalan bisa membuat kita jatuh, keadaan bisa membuat kita jatuh, fitnah bisa membuat kita jatuh, ya. Tapi apakah kita harus memilih untuk jatuh? Tidak. Tapi ini yang mau saya katakan, kalau engkau sampai jatuh, Tuhan menolong engkau. Saya ketika adik saya dikatakan istri gelap saya. Adik saya yang sekarang melayani di Kalimantan itu, ya. Saya bersyukur pada Tuhan karena apa? Kalau Anda mengikuti khotbah-khotbah saya pada awal-awal, saya mengatakan kepada Tuhan, saya minta 5 adik saya dibawa untuk menjadi pelayan. Tapi tidak semuanya dijawab. Satu sudah keburu dipanggil oleh Tuhan di bawah saya. Tapi baru minggu yang lalu kita bisa menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja. Ya, saya bersyukur Tuhan sudah menggenapi apa yang saya minta kepada Tuhan. Karena 4 adik saya yang di bawah saya, di mana saya sudah menjadi pelayan Tuhan pertama, dan 4 itu telah menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya bangga punya Tuhan. Bahwa doa-doa kita tidak akan diabaikan. Saya berharap sebenarnya kepada adik saya yang di bawah sana. Tapi ya berbeda panggilan Tuhan bagi. Tapi yang saya katakan adalah pertolongan akan datang kepada setiap orang yang betul-betul mengandalkan tangan Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita dalam perjalanan dunia ini, dalam berkendaraan, begitu sering kita kecelakaan sebenarnya itu sudah sering kali kita alami. Kalau saya melihat para teman-teman saya yang sampai patah tulang ini dan itu ya saya bersyukur karena apa? Setiap kali malapetaka datang, saya sangat merasakan ada selalu tangan Tuhan yang perkasa itu menyelesaikan masalah. Saya yang tidak bisa habis pikir yang terakhir adalah dengan begitu luar biasa saya harus meninggalkan orang untuk tidak mengalami kecelakaan dan pada akhirnya saya menabrak pengusaha. Tapi saya merasakan bagaimana sebelum itu menyentuh saya seolah-olah ada tangan yang biasa itu menolong. Sehingga saya hanya
lecet sedikit saja dan tidak berpengaruh apa-apa. Sementara motor saya prakuk. Ya, itulah. Jadi jangan lupakan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika orang percaya ditopang tangan Tuhan yang perkasa, ia akan mengalami peninggian dari Tuhan. Jadi peninggian itu bukan datang dari Tuhan. Peninggian itu datang dari Tuhan. Makanya Anda tidak perlu cari format, cari ini, cari itu. Rendahkan saja dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita. Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan. Apalagi dalam hal kerajaan Allah. Nggak ada dengan kekuatan kita. Nggak ada karena kegantengan saya. Nggak ada karena jelas. Nggak ada itu. Ya, percayalah. Peninggian itu datang dari Tuhan. Dan itu sebabnya sebagai umatnya, mari kita merendahkan hati, mari kita mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam terangnya, hidup dalam kasihnya, sekaligus hidup mendengarkan firman Allah, dan hidup juga melakukan firman Allah dengan taat dalam yakin dan percayalah. Peninggian itu ketika tangan Tuhan yang meninggikan itu. Jangan sombong, tetap rendah hati. Karakter itu membuat kita bertahan. Hati-hati dengan ucapanmu, kepikiranmu, karena itu akan terucapkan. Hati-hati dengan ucapanmu, karena itu akan menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, karena itu akan menjadi masa depan. Kalau yang terbaik dari Tuhan, selanjutnya ketaruh dalam hati dalam hidup dan tindakanmu, yakin dan percayalah. Dia akan meninggikan engkau pada waktu itu. Gak bisa kau paksa-paksa. Gak bisa. Sekian tahun, gak bisa. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan dan percayalah Dia yang menopang kita dengan tangan yang perkasa akan terus melakukannya sampai kita bertemu dengan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Peninggian itu, saya katakan lagi, peninggian itu datang dari Tuhan. Kalau saat datang peninggian dari Tuhan, yang saya mau ingatkan adalah satu, jangan pernah sombong. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepada biarlah kami tetap percaya kepada tangan Tuhan yang beracun yang senantiasa menyertai dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus arahkan tangan kepada Tuhan. Dia tangan-tangan yang diarahkan kepada segala sakit penyakit mereka jauh. Keluar dari bidur Yesus untuk sembuh kuasanya. Dan kalau engkau sudah mengalami penderitaan, arahkan tangan kepada Tuhan. Dia tangan-tangan yang diarahkan penderitaan apapun, penderitaan batin, penderitaan fisik, penderitaan apapun yang mereka alami. Ekor mereka mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, Tuhan menolong mereka. Kami tahu kalau engkau masa-masa di mana apapun, Tuhan kami selalu bisa melihat kebaikan dan kebenaran dan engkau juga lakukan hal yang sama dengan mereka, sehingga mereka tetap memuliakan engkau menunjukkan. Terima kasih Bapa di surga. Dialah Allah yang besar itu menolong mereka, membela mereka, menyatakan kuasa bagi mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas. Ataupun kita mau, mungkin karena masih 6 ya, kita bisa beraktivitas apapun. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika kita mau beristirahat, jangan lupa berdoa, baca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Saya tidak hanya mengatakan itu, tapi saya belajar untuk terus bisa melakukan apa yang saya katakan. Supaya saya tahu bahwa ketika kita melakukan itu, iman kita akan terus. Dan ketika kita tidur pun kita tenang. Ya, karena apa? Tidak ada gangguan-gangguan terkecuali yang indah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.